Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tirta Amarta dari Prodi Perbandingan Mazhab kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikmat kehidupan dalam persepsi Islam. Nikmat kehidupan dalam persepsi Islam itu banyak cakupannya. Seperti contoh, kita besok masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau besok pagi terbangun dengan segar dan bugar, dan juga kita bisa bekerja untuk membeli makan untuk kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang membeli makan, manusia dalam memenuhi kehidupannya setiap harinya harus bekerja untuk mencari rezeki yang baik. Tapi pada zaman modern sekarang tidak banyak yang mencari rezeki dengan cara yang halal, karena untuk memenuhi kehidupannya. Banyak juga yang melakukannya dengan cara yang haram, seperti dalam kasus penipuan yang marak pada zaman sekarang. Seorang guna mencukupi kehidupan dalam setiap harinya, apapun dapat dilakukannya untuk keberlangsungan hidup, walaupun itu perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertera dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha tayyabu ayak balu illa tayyaba wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyabati wa'malu sholiha inna bima ta'maluna alim. Faqala ya ayyuhalladina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa taqara rajula yutilu safara asa akbara yamuddu yadaihi illa samai ya rabba wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa udiya bil harami fa anna yu'tajabu lidalik. Riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia memerintahkan pada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan pada para utusan. Wahai para utusan, makanlah dari yang baik dan beramallah yang baik, karena sesungguhnya kami mengatur apa yang kalian kerjakan. Makanlah dari yang baik atas apa yang kami rezeki padamu. Kemudian Nabi menuturkan, ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya cacakan dan kotor. Dia mengadap kedua tangannya ke atas seraya berdoa, wahai Tuhanku, sedang yang dimakan dan yang diminum serta dan yang dipakai adalah berasal dari yang haram. Mana mungkin doanya diterima. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas sudah jelas kalau makan, minum, berpakaian dari yang baik dengan cara mencari rezeki dengan pekerjaan yang halal, bukan yang haram. Kalau mencari rezeki dengan cara yang haram, maka makan, minum, dan yang dipakai akan juga haram. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukanlah dengan pekerjaan yang baik menurut syariat Islam, agar kita tetap terjaga
di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi. Yang kedua, hubungan antara makanan yang haram dan ibadah. Hubungan antara makanan yang haram dan ibadah sudah diperintah oleh Allah untuk Rasulullah dan umatnya untuk memakan yang baik kemudian mengerjakan amal yang saleh. Perintah ini tertulis pada surat Al-Mu'minun yang ayat 51 yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah kepada kaum mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebut orang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit untuk berdoa. Wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi kecukupan dengan yang haram, bagaimana doanya akan terkabul? Hadis riwayat Muslim. Mengutip syarah Arba'in Nawawi, dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa amal tidak diterima dan tidak berkembang kecuali dengan memakan makanan yang halal. Makanan haram dapat merusak amal dan membuatnya tidak diterima. Dan yang terakhir, siapa sajakah yang termasuk golongan orang yang makan makanan haram di dunia dan di akhirat? Untuk golongan siapa saja yang makan makanan haram di dunia dan di akhirat, ialah salah satunya orang yang bekerja dengan cara yang haram. Contoh, bekerja tetapi dia mencuri atau korupsi. Hasil dari korupsi itu tadi termasuk haram, dan jika dia memakannya, dalam artian dia membeli sesuatu atau makanan dengan uang tersebut, maka dia memakan makanan yang haram. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.